selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock The Heaven. Kita langsung aja ke alurnya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Dengan suara seperti itu, energi pembunuhan telah meresap dari bawah platform. Dan aku bisa melihat aura pembunuhan tebal seperti kabut menyelimuti semua orang saat ini dari segala arah. Tidak ada banyak waktu bagi semua orang untuk memilih. Saat gerbang surga dibuka, ratusan orang memilih sisi kanan dan dengan tegas meninggalkan Savatian. Meskipun ciptaan itu menakutkan, tingkat kelangsungan hidupnya sama-sama menakutkan. Ada terlalu banyak tim yang cukup beruntung untuk bertahan hidup dan telah mencapai batas mereka, sehingga sebagian besar dari mereka akan memilih untuk menyerah. Ini adalah satu-satunya pilihan yang mereka miliki setelah memasuki hari pembunuhan. Aku tidak tahu seberapa serius pembunuhan ini. Xiuyan berdiri di depan Tianmen dan bergumam perlahan. Sejauh yang saya tahu, ada 3 level dalam urutan kesulitan. Membunuh surga dan membunuh dewa. Sama seperti Xiuyan bergumam. Sebuah suara terdengar, dan sesosok datang perlahan dari sampingnya, dan berbicara di arah yang benar. Itu adalah Su Tianlu dari Tianhai. Pada saat ini, luka-lukanya sudah pulih sepenuhnya. Ketika dia melihat Xiuyan, dia pertama-tama mengepalkan tinjunya dan membungkukkan tangannya dengan hormat. Xiuyan memandang Su Tianlu yang mendekat dan sedikit mengangguk. Xiuyan tahu sedikit tentang membunuh surga, tetapi setiap pembunuhan dan penebangan memiliki kesulitan yang berbeda, dan bahayanya bahkan lebih tidak diketahui. Tentu saja, nasibnya juga tidak diketahui. Justru karena inilah akan menarik begitu banyak orang kuat untuk memasukinya. Apakah kamu berencana untuk pergi ke dalam ruang dewa pembantaian? Xiuyan bertanya kepada Su Tianlu yang sedikit terkejut lalu menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatanku, pergi ke dalam ruang pembantaian tidak diragukan lagi mencari kematian. Meskipun aku telah mendapatkan segel pemakaman kuno sebelumnya, itu tidak berarti bahwa kami adalah yang terkuat di antara banyak tim ini. Dan ada beberapa orang kuat yang bersembunyi di dalamnya. Karena mereka tidak tertarik, tujuannya adalah untuk memasuki surga pembantaian tanpa kesalahan dan tidak ingin ada kesalahan. Oleh karena itu, dalam ruang pembantaian pertama, ada pembangkit tenaga tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Dewa pembantaian memang menggoda, tetapi kita harus memiliki hidup untuk mengambilnya. Kekuatan kita tidak bisa melakukannya, dan sekarang kita bisa selamat dari pembantaian pertama. Itu sungguh kebetulan. Su Tianlu menjawab perlahan, dan Xiuyan juga sedikit mengangguk. Di antara banyak sosok ini, dia memang bisa merasakan aura yang tidak jelas. Seperti yang dikatakan Su Tianlu, pasti ada lebih banyak orang kuat yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana dengan Tuan? Bagaimana merencanakannya? Apakah Anda pergi untuk membunuh? Yu Tianlu bertanya pada Xiuyan sebagai gantinya. Xiuyan menjawab dengan sederhana, yang membuat mata Su Tianlu sedikit menyipit. Dia sudah menebak jawaban Xiuyan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Xiuyan setelahnya. Pergi, hanya dengan sedikit orang dan memilih untuk memasuki surga dewa pembantaian. Saya tidak tahu apa yang para dewa hormati. Jika mereka memiliki kesempatan untuk pergi ke surga dewa pembantaian, mereka pasti akan melakukannya sebagai tamu. Su Tianlu tahu bahwa Xiuyan bukan orang biasa dan asal-usulnya jelas tidak sederhana.
Jika orang kuat seperti itu bisa menang atas surga dewa pembantaian, hanya ada kelebihan dan tidak ada keraguan. Xiaoyan banyak berterima kasih kepada dewa Xiao Tianlu karena memberitahunya. Jika dia memiliki kesempatan untuk pergi ke surga dewa pembantaian, dia pasti akan memperlakukannya dengan baik. Tetapi ada satu hal yang mengingatkannya bahwa Hian Sui dari Dongsenji adalah salah satu pembudidaya utama dewa Dongsenjie. Diperkirakan Dongsenjie tidak akan menyerah. Xu Tianlu mendesak saat ini. Oh, jadi apakah mereka masih bisa mencari tahu siapa yang membunuh Qian Sui? Xuyan terdiam. Menurut akal sehat, Savan Tian tidak akan membocorkan berita apapun. Karena semua orang yang terbunuh dalam pertempuran itu sukarela. Mereka seharusnya tidak khawatir dan tidak mengeluh. Dan mereka tidak boleh naik ke alam langit. Ketinggian antara keduanya hanya senioritas. Jika terbunuh di alam rahasia, mungkin sulit untuk diselidiki. Tapi, di bawah mata publik, para dewa tidak hanya membunuh Qian Sui, tetapi juga memusnahkan seluruh tim Dongsen Jie. Banyak yang dekat dengan Dongsen Jie pasti akan menginformasikan pembangkit tenaga listrik lain kepada Dongsen Jie saat ini. Oke, aku mengerti. Terima kasih. Xuyan mengangguk. Semangat membunuh telah tiba, jadi aku akan pergi duluan dan mendoakan yang terbaik untuk Tuan. Zhuo Tianlu melirik roh pembunuh yang telah menyebar dan mengepalkan tinjunya lagi dan berkata dengan hormat. Xuyan juga membalas tinjunya. Zhuo Tianlu benar-benar menyadari bahwa orang yang mengetahui urusan saat ini adalah pria yang tampan. Dan dia tahu itu kekuatannya tidak sebanding dan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak akan baik-baik saja. Adapun Xiaoyan, dia tidak memusuhi Xu Tianlu. Lagi pula, lebih baik memiliki satu teman lebih dari satu musuh. Dia dapat mengejutkan banyak tim dalam pembunuhan langit. Itu juga dapat secara langsung menjelaskan bahwa Dongsen Jie dan Tian He adalah keduanya di kekosongan Nanling. Itu milik dunia yang kuat. Setelah Xiao Tianlu selesai berbicara, dia memimpin timnya ke sisi kanan Tianmen dan meninggalkan platform. Oke, ayo pergi juga. Xiaoyan sedikit mengangguk. Energi pembunuhan telah menyebar dan itu akan segera menutupi seluruh tempat. Ada banyak orang yang terluka parah di platform atau mereka yang tidak memiliki kunci roh dan kartu roh. Aura membunuh menyelimuti dan segera matanya memerah. Dia perlahan berdiri dan berubah menjadi boneka yang hanya tahu cara membunuh. Lai Ji dan Wu Shen keduanya sedikit mengangguk. Xiaoyan membagikan kunci dan kartu spiritual kepada Lai Ji dan Wu Shen, serta avatar dewa abadi dan dewa iblis di cincin ruang penyimpanannya. Bagaimanapun, ada banyak kristal dan kunci roh untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Mereka bertiga menuju gerbang surga dewa pembantaian di sebelah kiri. Secara logika, tidak mungkin ada yang salah sekarang. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan, Lai Ji, dan Wu Shen, mereka bertiga menoleh dan melihat puluhan sosok dewa bergegas keluar dari aura pembunuhan. Dan itu menuju ke arah mereka. Ayo pergi. Xiaoyan berteriak keras. Dan mereka bertiga segera bangkit dan menyapu sisi kiri gerbang surgawi dengan kecepatan tercepat. Tepat ketika ketiganya mendekati Tianmen di sebelah kiri, sosok hitam kurus muncul entah dari mana. Dan sosok kurusnya bisa dirasakan di bawah jubahnya. Orang ini mengenakan topeng orang utan yang memberinya perasaan aneh. Menghadapi Xiaoyan dan yang lainnya, yang terakhir mengangkat tangannya dan melihat jaring besar jatuh dari langit di udara
menyelimuti Xiaoyan dan ketiganya. Duar! Api meletus langsung di tubuh Xiaoyan saat ini, dan lautan api hitam yang tak terpadamkan menyapu jaring besar yang terselubung di udara. Membakarnya menjadi abu terbang dalam sekejap. Sosok Leji secepat kilat, dan di antara kilatan petir, sebuah pukulan bersiul ke arah bayangan topeng orang otan itu. Duar! Dengan suara teredam, bayangan topeng itu dikirim terbang oleh tinju Leji. Pada saat yang sama, dengan tubuh yang terakhir ditembak ke belakang, sidik jarinya berubah dengan cepat. Saya melihat bahwa energi pembunuhan di sekitarnya melonjak lebih cepat saat ini. Dan pertempuran itu mengejutkan mereka yang tidak pergi. Dan mereka semua melarikan diri ke sini dengan kecepatan tercepat. Namun, Xiaoyan menemukan bahwa sosok di sekitarnya yang terinfeksi energi pembunuhan dan berubah menjadi boneka, semuanya menyerang mereka. Dan pengontrolannya adalah sosok hitam dengan topeng orang hutan yang menakutkan. Tawa aneh menyebar di sekitarnya, dan semangat membunuh melonjak liar ketika mereka datang. Xiaoyan dan mereka bertiga benar-benar terkepung dalam sekejap, yang membuat wajah Xiaoyan muram saat ini. Dia tidak menyangka sosok seperti itu muncul di akhir. Ini jelas seseorang yang ingin membunuh mereka, tetapi Xiaoyan tidak tahu siapa itu. Masalah terpenting saat ini adalah memasuki gerbang surgawi. Setelah terinfeksi oleh energi pembunuh, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu tidak berguna. Ayo, Leji akan membawa Wusen dan bergegas pergi. Aku akan melindungimu. Jangan ragu, aku memiliki hati api dan dapat menahan energi pembunuh. Ini lebih baik darimu. Xiaoyan bahkan berteriak. Menghadapi siulan yang datang, banyak boneka yang dibantai. Xiaoyan bahkan melangkah maju dengan telapak kakinya. Dan nyala api menyapu ke sekelilingnya yang mengejutkan banyak sosok. Leiji tidak berbicara omong kosong. Dengan Wusen, dia bergegas ke energi pembunuh. Pada saat itulah, energi pembunuh sepenuhnya menyelimuti seluruh platform. Pada saat ini, membunuh langit, semua ruang terbunuh. Udara benar-benar diselimuti. Di bawah aura pembunuhan, tidak ada cara bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Untungnya, Xiaoyan dan yang lainnya memperoleh metode rahasia membunuh segel rahasia. Mereka bertiga berhasil memadatkan segel ini, sehingga mereka dapat bertahan untuk waktu yang singkat dan membunuh roh. Tapi itu hanya bertahan jangka pendek dan perlu pergi dari sini sebelum gas pembunuh terinfeksi. Mata Xiaoyan langsung tenggelam, tangannya menjulur, tangan kirinya adalah api hitam dari api yang tak dapat dipadamkan, dan tangan kanannya adalah api ungu dari 10 api iblis abadi. Xiaoyan tidak ragu-ragu, bahkan dengan kecepatan yang sangat cepat, untuk membuat dua fusi gila. Sosok Leiji dan Wusen telah bergegas ke Tianmen di sebelah kiri, dan mereka belum diblokir. Jelas, tujuannya sangat jelas. Orang ingin dibunuh adalah Xiaoyan. Leiji dan Wusen tidak menyangka bahwa mereka akan melewati Tianmen dengan begitu mulus. Mereka tidak terhalang dengan cara apapun. Dua orang yang melewati Tianmen, Leiji segera berbalik, siap untuk kembali membantu Xiaoyan. Tapi ketika Leiji hendak berbalik, dia menemukan bahwa tidak ada gerbang surga di belakangnya. Mereka datang ke ruang asing lain. Jelas, setelah memasuki tempat ini, mereka tidak bisa keluar, apalagi pergi untuk menyelamatkan Xiaoyan. Sial! Leiji yang selalu tenang juga mengutuk, dan telapak tangannya yang putih membentuk kepalan dengan 5 jarinya. Lengannya juga terus bergetar,
dan terlihat bahwa Leiji sangat tidak sabar saat ini. Apa yang harus aku lakukan? Xiaoyan belum muncul. Wusen juga khawatir. Setelah mengikuti Xiaoyan begitu lama, kekaguman Wusen terhadap Xiaoyan sudah lama menghapus perbedaan pendapatnya. Apalagi ketika Xiaoyan meminta Leiji untuk membawanya pergi. Keterkejutan batin Wusen terbukti dengan sendirinya, dan dia dengan tulus mengkhawatirkan Xiaoyan saat ini. Kemudian keduanya mulai menunggu dengan cemas saat ini. Sebatang dupa sudah terlewati, dan suara Xiaoyan masih belum muncul. Leiji menjadi semakin gugup, dan ada butiran keringat yang padat di dahinya. Wusen juga berputar dengan bergesa-gesa, tetapi keduanya tahu bahwa tidak peduli seberapa cemas mereka, itu akan sia-sia sekarang. Sampai waktu yang lama berlalu, hati Leiji bergetar dan firasat buruk menyebar. Leiji dan Wusen sama-sama terdiam. Wajah Leiji semakin muram. Busur di sekitarnya berkedip dan suara tawa keras pecah. Jika kamu meletakkannya di masa lalu, apalagi membunuh langit dalam waktu singkat ini, dunia ini akan musnah dalam sekejap. Leiji mengepalkan tinjunya erat-erat, dan Xiaoyan belum muncul begitu lama waktu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wusen juga terlihat jelek. Setelah kehilangan Xiaoyan, Wusen juga seperti kehilangan jiwanya. Bunuh! Leiji menjawab hanya dengan satu kata, dan makna mengerikan dari tubuhnya menyebar. Jika dia benar-benar menjadi gila, itu tidak terbayangkan. Niat membunuh semacam ini mengejutkan Wusen yang ada di sampingnya. Bunuh, lihat! Leiji berkata dengan dingin, melihat sekelilingnya. Pada saat ini, suara embusan nafas terdengar tidak jauh dari mereka berdua. Leiji dan Wusen saling menatap dan melihat ke arah dari mana suara itu datang. Ketika melihat sesosok tubuh yang duduk bersila di kejauhan, tubuhnya penuh lubang dan nafasnya lemah. Tuan Muda Xiaoyan! Wusen berteriak kaget. Keduanya buru-buru datang ke sisi Xiaoyan. Dengan tubuh yang terluka parah, Xiaoyan menutup matanya dengan erat, dan klon Dewa Abadi dan klon Iblis keluar dari cincin ruang penyimpanan lagi. Adapun ketika Xiaoyan yang setelah datang ke sini, tak satu pun dari mereka memperhatikan, jelas karena mereka terlalu gugup saat ini. Klon Dewa terluka parah dan memasuki ruang penyembuhan di dalam cincinnya. Untuk saat ini, saya hanya bisa bertindak menggantikan dengan avatar Dewa Abadi dan avatar Iblis. Aku hampir jatuh. Xiaoyan bergumam. Wajahnya juga sangat muram saat ini. Jalan selanjutnya, aku khawatir itu akan sangat sulit bagi kita. Setelah melihat penampilan Xiaoyan, niat membunuh pada Leiji perlahan menghilang. Bagaimanapun, Xiaoyan masih bisa bergegas keluar, dan jantung yang berdetak lebih cepat akhirnya menghilang, sedikit melambat. Apa yang terjadi? Dan siapa yang menembak kita? Leiji berkata dengan nada tenang, benar-benar berbeda dari orang yang baru saja marah pada saat ini. Leiji sepertinya bukan apa-apa, dan Wusen tiba-tiba menatapnya dengan mata aneh. Aku tidak tahu, tapi dia bisa datang dan pergi dengan bebas dalam aura pembunuhan, dan dia bisa mengendalikan pembunuhan boneka. Jika demikian, orang ini kemungkinan besar termasuk dalam pembunuhan langit, kata Xiaoyan perlahan. Membunuh surga? Wusen juga terkejut. Apa maksudmu? Fang Tian ingin menyingkirkan kita. Leiji segera mengerutkan kening, dan Xiaoyan sedikit mengangguk. Tapi itu tidak dapat dikonfirmasi sepenuhnya. Orang itu langsung dibunuh olehku, dan tidak ada cara untuk mencari jiwanya. Dan klon Dewa itu terluka parah. Dia telah berada di aura pembunuhan terlalu lama. Aku khawatir itu akan membutuhkan waktu untuk pulih.
Xiaoyan juga berkata melankolis, dan klon dewa abadi dan klon dewa iblis tidak dapat dengan mudah ditembak. Dan sekarang mereka telah datang ke surga dewa pembantaian. Tempat ini secara alami akan lebih berbahaya, musuh akan lebih banyak dan kuat. Setelah klon dewa telah rusak parah, yang jelas merupakan berita yang sangat buruk. Pada saat ini, mereka berdiri di hutan pegunungan. Tempat ini memancarkan suasana yang biadab. Segala sesuatu di sekitar mereka terlihat sangat tua dan ketinggalan zaman, termasuk udara yang seolah dipenuhi dengan bau ini. Tepat pada saat ini, suara pecah dan menyebar yang membuat mereka bertiga menjadi diam, bahkan ketika mereka melihat ke arah sumber suaranya. Minggir! Xiaoyan segera berteriak keras dan melihat sosok besar melompat tinggi dari kejauhan, membawa batu besar seperti gunung dan melemparkannya dengan keras ke arah mereka bertiga. Duar! Dengan suara keras, mereka bertiga dengan cepat menghindar, dan sosok besar itu sebenarnya adalah kera iblis berkepala 3. Dengan sinar cahaya merah di kedua matanya, bergegas menuju Xiaoyan, dan kera berkepala 3 itu menyerang dengan agresif, dengan semburan raungan yang keluar dari mulut mereka.